An-nadzafah itu artinya bersih, toharoh itu artinya suci. Yang membedakan antara toharoh dan nadzafah, kalau bersuci ini terkait dengan ibadah. Terkait dengan ibadah. Kalau an-nadzafah tidak terkait dengan ibadah. Maksudnya apa? Toharoh itu mempengaruhi ibadah seseorang. Kalau an-nadzafah tidak mempengaruhi ibadah seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau seseorang sholat ternyata dia belum suci, tidak sah sholatnya. Ya. Tapi kalau seseorang sholat dia suci namun pakaiannya kotor atau tubuhnya kotor yang bukan najis, maka dia sah sholatnya. Toharoh ada konsekuensinya secara agama. Kalau nadzafah tidak ada konsekuensinya. Toharoh itu ada dasar hukumnya. Tapi kalau an-nadzafah tidak ada dasar hukumnya. Ini menjadi nilai universal, siapapun orang suka kebersihan. Toharoh itu ada tuntunan dan aturannya. Aturan dan ketentuannya lah kita begini ya. Tapi kalau nadzafah, kalau kebersihan tidak. Yang penting kelihatan bersih. Gimana pun caranya, yang penting nampak bersih. Tapi kalau toharoh nggak bisa. Ada aturan yang mengikat bagaimana dia harus bersuci. Bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil. Bagaimana dia berwudu, bagaimana nanti dia mandi, bagaimana dia tayamum, bagaimana dia beristinja dan segala macamnya, ada aturan dan ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Kalau berbicara masalah toharoh, maka toharoh ini adalah bagian dari nilai-nilai keislaman yang tidak dimiliki oleh agama lain. Tapi kalau nadzafah, ini milik semua orang. Toharoh itu adalah sesuatu yang spesial hanya dimiliki oleh seorang muslim, dimiliki oleh agama Islam. Agama lain tidak. Toharoh itu akan sangat berpengaruh dengan ibadah seorang muslim. Nadzafah tidak. Toharoh itu ada dasar hukumnya. Kalau nadzafah tidak. Kalau toharoh itu ada konsekuensinya. Nadzafah tidak. Seperti itu. Toharoh itu kaitannya dengan ibadah. Kalau nadzafah tidak. Kurang lebih begitu ya. Kita bisa membedakan antara toharoh dan nadzafah. Sekarang, kalau berbicara masalah nadzafah dulu, tidak identik bahwa nadzafah itu otomatis menjadi suci. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Dan demikian juga sebaliknya sebenarnya. Sesuatu yang suci belum tentu bersih. Bersih dalam konteks secara zahir ya, secara nampak bahwa oh ini kotor, atau baju kita makan somai, kena bumbu somai, kena saus gitu kan, tumpah dia kan gitu. Kotor, tapi dia tidak najis. Tapi ada sesuatu yang dia nampak bersih, tapi belum tentu dia itu apa? Suci. Seseorang gendong bayi, dia pipis, ditaruh. Selesai kan? Sekarang ini kena pipis, tapi tidak berubah warna apa segala macamnya. Nggak nampak, kelihatan bersih tetap. Tapi apa? Tidak suci. Dan di antara salah satu syarat sahnya sholat adalah toharoh, bersuci. Apa dasarnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la sholata illa bitohurin. Tidak sah sholat seorang kecuali dalam keadaan suci. Toharoh atau bersuci itu menjadi syarat sahnya sholat. Atau kalau berbicara secara umum, toharoh itu menjadi syarat sahnya ibadah. Yang diinginkan dalam Islam, kita ini suci dari hadas dan suci dari najis. Kondisi di mana seseorang dianggap tidak suci karena peristiwa alamiah yang dia alami. Itu hadas.
Contohnya apa? Pipis, BAB, kemudian haid, nifas. Nanti akan kita bagi, itu contoh saja. Nanti ada pembagiannya juga. Kalau najis, sesuatunya. Sesuatu yang dianggap tidak suci secara syar'i. Ya. Ketika dia telah suci dari hadas dan najis, berarti dia sudah dianggap sebagai orang yang suci. Sudah bisa melakukan ibadah. Tapi jika dia dalam kondisi berhadas, maka apa? Maka ibadahnya bisa tidak sah. Demikian juga jika ada sesuatu najis yang melekat pada dirinya, juga dianggap apa? Dia tidak suci dan akan mempengaruhi ibadahnya. Ketika berbicara masalah hadas, maka hadas ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang dinyatakan tidak suci karena peristiwa alamiah yang dialaminya, yang mengharuskannya untuk berwudu jika ingin menjadi suci. Kalau ada yang besar, sama. Bedanya apa? Yang mengharuskan dirinya untuk mandi jika ingin suci. Di sini kita pahami bahwa hadas kecil itu solusinya dengan cara apa? Berwudu. Hadas besar solusinya dia harus mandi. Apa saja yang masuk kategori hadas kecil? Jadinya di sini ada BAB. Ada kencing. Ada kentut. Keluar madhi. Ada wadhi. Kemudian tidur lelap, sentuhan dengan syahwat. Pertama BAB, buang air besar, sudah pahamlah semua. Kencing pun sama, kencing sama. Nah sekarang kentut. Kentut itu buang angin, tapi buang angin dari bawah, bukan buang angin dari atas. Madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar karena rangsangan dan termasuk hadas kecil dan itu harus dibersihkan karena nanti dia termasuk yang najis. Termasuk juga wadhi. Ya. Tapi wadhi ini kecenderungannya dia keluar setelah kita buang air kecil, terutama laki-laki. Bahwa ketika seorang buang air kecil setelah dia istinja, kemudian apa? Ada keluar cairan kental. Padahal dia tidak lagi dalam kondisi berhayal atau segala macamnya, tapi keluar cairan kental. Itu yang kemudian dianggap dia bukan kencing, tapi dia adalah apa? Wadhi. Ada tambahan. Ini namanya istihadah. BAB sudah, kencing sudah, kentut sudah, madhi sudah, wadhi sudah. Oke. Yang berikutnya tidur lelap. Tidur lelap itu juga dianggap membatalkan kesucian dirinya, namun masuk hadas kecil. Tidur lelap itu menjadikan seorang sampai ngorok, tidurnya pulas banget gitu kan. Nah, itu batal. Kalau keseriapan enggak? Ya, kalau cuma seriap di zaman Rasulullah, sahabat itu karena beberapa rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka sholat maghrib sampai nunggu sholat isya. Ketika nunggu sholat isya, dalam hadis dijelaskan mereka nunggu sampai teklak-tekluk. Nah, gitu. Dan gini ngantuk, teklak-tekluk gitu. Ketika azan dan qomat, dia langsung sholat tanpa berwudu kembali. Sentuhan dengan syahwat. Sentuhan dengan syahwat ini begini sebenarnya. Sudah saya bahas ya kalau nggak salah ya, bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak membatalkan. Coba dibuka lagi surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Tapi kalau kamu dalam keadaan janabat, berarti ini masuk kategori apa? Hadas besar. Jika kamu dalam keadaan janabat, fatahharu, maka mandilah. Kalau kamu dalam keadaan
sakit. Au ala safarin, bepergian. Au ja'akum minal ghaiti, atau BAB. Au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air. Fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang baik. Ada perintah berwudu, ada perintah mandi, ada perintah jika tidak ada air maka disuruh apa? Tayamum. Siapa yang disuruh tayamum? Siapa yang dibolehkan tayamum? Yang dibolehkan tayamum bagi orang yang sakit. Sakit ini konteksnya adalah apa? Dia tidak memungkinkan untuk tersentuh air. Demikian juga dengan safar, bepergian. Kalau dalam kondisi bepergian, mungkin kalau sakit airnya ada, tapi memang nggak memungkinkan dia untuk terkena air. Tapi kalau bepergian, sangat mungkin dalam kondisi kesulitan air. Maka boleh dia tayamum. Yang berikutnya BAB. BAB tapi nggak ada air. BAB kan harus, selain harus istinja, ya kan? Dia juga harus apa? Berwudu. Kan begitu. Tapi karena tidak ada air, ya sudah. Dia harus tayamum. Demikian juga dengan menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang di sini dimaksudkan adalah apa? Berhubungan suami istri. Bukan sekedar apa? Sentuhan. Tapi yang dimaksud adalah bersentuhan suami istri, yang dimaksud adalah berhubungan suami istri. Dan kalau kita lihat dalam tafsir, bahwa tafsir yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Berhubungan suami istri. Kalau dalam bahasa tafsir namanya al-jima. Jima itu adalah berhubungan suami istri. Sehingga menyentuh wanita di sini yang dimaksud apa? Berhubungan suami istri. Dan ini cocok dengan pemahaman apa? Bahwa yang tayamum itu adalah karena sakit, karena safar, atau karena seseorang hadas kecil yang tidak ada air, atau apa? Hadas besar yang tidak ada air. Hadas besarnya apa? Diwakili oleh menyentuh wanita. Dan menyentuh wanita yang dimaksud di sini adalah apa? Berhubungan suami istri, bukan sekedar sentuhan. Untuk menguatkan makna ini, silakan dibuka surah Al-Mujadalah. Dan adapun suami yang menzihar istrinya. Menzihar itu apa? Menzihar itu kalau dalam bahasa fikih, kebiasaan orang Arab bahwa apa? Dia saking marahnya seperti menganggap istrinya seperti ibunya. Zihar ini bukan cerai. Apa? Zihar ini bukan cerai. Tapi masalahnya dia tidak boleh berhubungan karena kalimat yang keluar dari suaminya. Karena apa? Ketika dia menzihar, selama dia belum mencabut perkataannya, selama itu pula dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Seperti itu, tapi dia masih tetap tinggal satu rumah, tidur satu kamar, satu dipan, bisa pegang-pegangan, tapi nggak boleh berhubungan. Itu zihar. Tsumma ya'udu lima qalu, kemudian dia ingin menarik perkataan ziharnya, maka dia harus memerdekakan seorang budak sebelum dia menyentuh istrinya. Masa itu artinya menyentuh juga sama. Tapi di situ dia dengar apa? Berhubungan suami istri. Maksudnya adalah apa? Berhubungan suami istri. Kalau kamu tidak mendapatkan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia berhubungan dengan istrinya. Sekarang terkait tadi bahwa menyentuh itu bahasanya bukan sekedar sentuhan. Karena sentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan kesucian seseorang. Kecuali bahwa sentuhan tersebut dibarengi dengan setrum. Ya, syahwat. Sentuhan yang dimaksud itu adalah kalau sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Dari mana dasarnya?
Dasarnya adalah bahwa pertama, Rasulullah SAW setiap pergi sholat Jumat, beliau mencium apa? Kening istrinya. Tapi apa? Rasulullah tidak berwudu lagi. Karena keluar rumah langsung Masjid Nabawi. Sentuhan yang dimaksud itu bukan sentuhan biasa. Tapi yang dimaksud dalam ayat adalah apa? Berhubungan suami istri. Tapi kenapa di masyarakat kok kuat pemahamannya tentang bahwa bersentuhan itu membatalkan? Di antaranya tadi karena memahami dasar hukum secara terjemahan. Tidak dibantu dengan tafsir. Kemudian istihadah. Istihadah itu adalah gangguan yang dialami oleh wanita yang berdampak kepada saluran saluran pengeluarannya. Apapun nanti bentuknya. Apakah karena keputihan, apakah karena flek, dan macam-macam lah itu. Itu semua bentuk gangguan-gangguan itu dimasukkan kategori apa? Istihadah. Intinya istihadah itulah semua gangguan dari saluran kewanitaan, apapun bentuknya. Apapun bentuknya, masuk istihadah. Urutannya begini. Orang yang istihadah, dia harus berwudu setiap kali akan sholat. Dan setiap dia akan berwudu, dia harus bersihkan kewanitaannya. Kalau ketentuan Rasulullah, wudu setiap mau sholat. Kenapa? Sangat mungkin di saat dia sedang sholat, ada rembesan keluar lagi. Rasulullah setiap kali mau sholat selalu wudu. Padahal tidak dalam kondisi batal. Selalu wudu. Pertama karena sebagai bentuk kehati-hatian, yang berikutnya apa? Karena fadilah wudu juga luar biasa. Hadas besar itu ada 5. Yang pertama adalah, masuk kategori hadas besar adalah topnya lah, berhubungan suami istri. Kemudian di situ ada haid. Di situ ada nifas. Di situ juga ada yang namanya mimpi. Di situ juga masuk kategori apa? Masturbasi. Kalau hadas besar 5 ini aja. Tapi ada tambahan 1. Tapi tambahan ini sebenarnya tidak umum. Dan tambahan ini khusus hanya untuk yang mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam, setelah dia mengucapkan syahadat, maka dia harus mandi. Spesial hanya setelah dia syahadat. Hanya itu aja sekali. Pertama berhubungan suami istri. Hadisnya begini. Ketika bertemu 2 kemaluan, dia harus mandi. Yang berikutnya haid. Bahwa dia dianggap haid ketika sejak keluar sampai kemudian berakhir. Nggak keluar lagi. Sehingga Imam Syafi'i kemudian membatasi. Seseorang kalau sudah keluar darah terus dan kebiasaannya lebih dari umumnya wanita yang lainnya, maka dikasih maksimal 15 hari. Ada 5 hal yang dilarang bagi wanita yang haid atau nifas. Pertama adalah berhubungan suami istri. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat tawaf. Yang kelima adalah berdiam diri di masjid. Makanya dalam ayat dikatakan illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat. Di terasnya masih dibolehkan. Kalau di dalamnya, di dalam kotak itu, ruang utamanya, nggak boleh. Haid, nifas kurang lebih sama. Tetapi bedanya adalah apa? Bedanya kalau nifas itu karena baru selesai proses persalinan. Baik persalinan yang normal maupun tidak normal. Baik persalinan yang sesar, operasi maupun tidak. Atau yang prematur atau tidak. Oke, mimpi. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Seseorang yang bermimpi, yang mimpinya adalah mimpi yang apa? Yang menjadikan dia terangsang dan akhirnya mengeluarkan cairan. Masturbasi. Masturbasi ini berarti seseorang mengalami rangsangan yang disengaja, tapi bukan karena mimpi, bukan karena berhubungan. Tapi kenapa? Tapi karena cara yang lainnya. Masturbasi sebagian ulama mengatakan dibolehkan, tapi mayoritas mengatakan tidak boleh. Karena dianggap dia mencari dengan cara yang tidak benar. Surah 23.
5, 6, 7. Orang mukmin yang beruntung adalah yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat yang ke-6, illa ala azwajihim, kecuali bahwa disalurkan kepada siapa? Pasangan mereka, suami maupun istri. Hasrat keinginan untuk berhubungan suami istri berlaku laki-laki dan perempuan. Tapi jika disalurkan kepada pasangannya halal. Kalau disalurkan kepada budaknya halal, dan itu bukan suatu yang tercela, itu fitrah. Tapi kalau kebutuhan itu disalurkan bukan kepada pasangannya dan juga bukan kepada istrinya, itu perbuatan tercela. Apa perbuatan tercela itu? Ayat yang ke-7. Maka siapa yang mengharapkan, menginginkan kepuasan selain dari kepada pasangannya dan selain kepada budaknya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas.